Video, video. Itu Mama Ji. Tuh, video, ayo. Botol. Tidak dihalang juga ini Ya, ayo. Berapa botol Pak Haji? Berapa botol? 40. Jamaah main kucing-kucingan. Kenapa main kucing-kucingan membawa air jam-jam? Karena itu hanya 5 liter. 5 liter tidak cukup untuk keluarga, apalagi untuk tetangga, sahabat kamu. Aduh, itu Jemaah haji ilegal yang dibuang di gunung. Saya izin stis VT-nya ya Mbak, untuk memberi kesadaran. Bukan cuma ada di Malaysia yang ilegal ya, bahkan di Arab juga banyak. pun tidak masuk ke Arafah, tapi dengan niat yang sudah dimunajatkan, maka semuanya mendapatkan pahala haji. Kecil hati, meskipun tidak sempat kita masuk ke Arafah, tapi pahala haji oleh Allah akan tetap diberikan kepada kita. Karena kita sudah niat. Yang tahun ini terjadi adalah bagi jamaah yang menggunakan visa furoda, yang biasanya tahun-tahun lalu itu keluar, sampai saat ini visa furoda murni untuk Indonesia tidak dibuka. Besok kalau kamu pulang dari sini mau dipanggil Pak Haji nggak? Ya tentu tidak. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Netizen Malaysia kata kalau tak pelik bukan Konoha. Wow, baru-baru ini viral di media sosial yang terutama untuk beragama Islam geng ya, karena ini di bulan-bulan jamaah haji dari Indonesia ataupun Malaysia untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji memang adalah salah satu kewajiban untuk umat beragama Islam. Tapi ada hal-hal yang pelik-pelik lah jamaah haji dari Indonesia ini geng. Kemarin ada yang menjual rokok karena harga rokok di Malaysia, di Arab Saudi sana itu jauh lebih mahal. Ada yang hisap rokok di hotel VIP yang di situ sudah jelas tak boleh hisap rokok. Ada juga yang memakai visa yang tak boleh untuk pergi menunaikan ibadah haji, contoh macam visa turis ataupun juga visa umroh dan lain-lainnya. Ada juga warga Konoha yang kelaparan karena tak mendapatkan pertanggungjawaban dari KBRI Indonesia yang berada di Arab Saudi. Ada yang terlantar, ada yang teringin kaya di Arab Saudi sana, lalu membawa kepercayaan Indonesia, batu kerikil itu dibawa pulang ke Indonesia, yang seharusnya itu dilempar tapi dibawa pulang. Dan menurut kepercayaan Indonesia, orang-orang Indonesia itu akan memperkaya diri. Ada juga pergi ke sana yang teringin dipanggil Pak Haji ataupun Bu Haja. Memang pelik-pelik yang di sana itu. Ini bukan soal pribadi. Ibadah haji itu yang seharusnya itu dijalankan sesuai dengan kemampuan ya. Jadi kalau memang tak mampu meskipun punya uang banyak, jangan pergi haji lah. Alangkah baiknya sedekahkan kepada masyarakat kecil-kecil. Ini sedekah kepada masyarakat-masyarakatnya yang kurang mampu ataupun yang miskin. Kalau sudah benar-benar siap pergi sana, karena ini soal taat dan juga adab. Menunaikan ibadah haji yang seharusnya itu mensucikan hati. Tapi kenapa ada hal macam ini yang membuat orang umat beragama Islam ini malu, geng? Boleh dikatakan agama kita di Konoha ini dipermalukan oleh bangsa sendiri. Tengok dengan negara jiran. Negara jiran-jiran kita sangatlah taat, bahkan mendapatkan pujian-pujian dari kerajaan Arab Saudi. Mungkin kalau saya hanya cakap macam ini, mungkin korang tak percayalah.
kalau tak ada bukti-bukti. Nah, bukti-bukti ataupun video-video yang saya tayangkan ini adalah salah satu bukti dan juga pengajaran untuk kita semua. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak dulu videonya. Tapi saya sarankan sebelum simak video ini, karena video ini agak sensitif, jadi makanlah yang secukupnya. Sediakan di depan ada air. Jadi kalau perut kenyang, boleh mengontrol emosi ataupun amarah. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak aja videonya. Are you ready? And let's go. Tunggu di video dulu, video. Tunggu, video, ayo. Botol. Tidak dihalang juga. Ini presiden ada di ini. Ayo. Berapa botol Pak Haji? Berapa botol? 80. Berapa botol, berapa? 80 botol. Entas, capek 80 botol. Tak berat ke Pak Cik? Pak Cik dah umur tahu. Masak bengkak benis. Viral lagi aja ambil yang. Mantap. Pantas saya. Mana lagi lain? Al-Quran, astagfirullah, ini. Ya sisi lalu. Turun dari mobil ada informasi bahwa air jam-jam itu kita akan diberikan 10 liter. Ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Selama ini jamaah main kucing-kucingan. Kenapa main kucing-kucingan membawa air jam-jam? Karena itu hanya 5 liter. 5 liter tidak cukup untuk keluarga, apalagi untuk tetangga, sahabat kamu. Aduh, itu sangat betul-betul membantu kami, dan kami ucapkan terima kasih kalau memang inter ya hasil pemberian air jam-jam sebanyak 10 liter gitu. Jadi ini juga untuk mengantisipasi jangan sampai ada istilah kasar penyelundupan lah air jam-jam terutama di koper besar, itu yang sangat membahayakan bagi penerbangan dari Jeddah ke Jakarta. Itu saja. Terima kasih Gusman ya. Jemaah haji ilegal yang dibuang di gunung. Semua gak bisa lolos ya, yang ilegal ya, yang haji koboi. Diangkut ke sini tuh berapa mobil, berapa bis ini mang, masya Allah. Dibuang ya. Niat beribadah loh ini ya. Tapi dibuang. Panas gini. Jemaah haji ilegal yang dibuang di gunung. Saya izin stis VT-nya ya Mbak. Silakan. Untuk memberi kesadaran. Bukan cuman ada di Malaysia yang ilegal ya. Bahkan di Arab juga banyak. Lagi di orang ini mau pergi haji secara ilegal. Mentang-mentang udah ada di Arab Saudi. Jadi mau pergi haji gitu ya. Dikiranya negara orang gak ada aturan. Terus diangkut, dibuang ke Jeddah ya. Itu kalau udah dibuang di gurun pasir ya, itu sampai berbulan-bulan itu ya. Saya tahu karena saya pernah ada di sana ya, pernah nyaksiin sendiri orang Indonesia. Aduh, keleleran di pinggir jalan ya, banyak itu ya. Dari dulu masih sampai sekarang masih kayak gitu, nggak berubah, malah makin banyak ya. Sadar. Pergi haji masuk ke goa, sampai sana nggak bawa paspor. Itulah mereka. Terus itu nanti nyalahin negara orang, seolah-olah dibully sama negara orang. Malu. Pun tidak masuk ke Arafah, tapi dengan niat yang sudah dimunajatkan, maka semuanya mendapatkan pahala haji. Dan mudah-mudahan oleh Allah sesuai dengan firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, bahwa ketika ada satu kesulitan akan diganti dengan dua kemudahan, sehingga sulit kali ini akan diberi ganti yang lebih gampang pada tahun-tahun mendatang. Amin. Tidak usah kecil hati, meskipun tidak sempat kita masuk ke Arafah, tapi pahala haji oleh Allah akan tetap diberikan kepada kita. Karena kita sudah niat, dan kata Rasulullah, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat itu lebih baik daripada amal. Orang yang sudah berniat meskipun tidak melakukan, maka persis dengan hal orang seperti orang-orang yang melakukan dengan sempurna. Makanya ini kelompok istimewa, tidak usah capek-capek ke Mina,
tidak usah capek-capek ke Musdalifah, tidak usah capek-capek ke Marat melempar batu, tetapi pahalanya sama dengan orang yang sudah melaksanakan haji. Amin. Amin ya Allah. Jadi Islamnya sudah sempurna. Islamnya sudah sempurna karena sudah berangkat ke sini, sudah niat, hanya saja tidak mendapatkan takdir untuk bersama orang-orang yang masuk ke Arafah. Tapi sudah dapat pahala haji dan rukun Islamnya sudah sempurna. Amin. Jadi tidak usah khawatir, sama dengan yang haji, sama dengan yang haji. Amin. Yang tahun ini terjadi adalah bagi jamaah yang menggunakan visa furoda, yang biasanya tahun-tahun lalu itu keluar, sampai saat ini visa furoda murni untuk Indonesia tidak dibuka. Nah, ini berdampak kepada ribuan jamaah pendaftar jamaah haji furoda. Ini terdampak sekali karena tahun ini visa haji furoda itu ditutup. Bahkan Ketua Umum Ampuri sudah mendatangi Kementerian Haji untuk mengklarifikasi pada tanggal 25 Mei apakah haji furoda ini akan keluar atau tidak. Ternyata tidak keluar. Dan tentu kita berharap kuota Indonesia akan lengkap untuk tahun-tahun berikutnya. Kuota haji negara Indonesia tahun depan terancam dikurangi 50%. Hal ini disampaikan oleh Deputi Menteri Kementerian Haji dan disampaikan kepada Kepala Badan Penyelenggara Haji Indonesia Bapak Muhammad Yusuf. Saya pribadi berharap ya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Ya jangan sampai ancaman ya dari Arab Saudi, dari kementerian ini untuk memangkas 50%. Bayangin aja guys, bayangin aja sekarang ini ya antrian tuh udah cukup panjang ya, apalagi tahun depan dipangkas lagi 50%. Mungkin ya ada perhatiannya ya menurut dari artikel yang saya baca, karena ada permasalahan ya di tahun 2025 ini dan juga ada miskoordinasi yang terjadi. Saya berharap tahun depan ya atau pemerintah sekarang sudah bisa melobi atau bisa melakukan pendekatan lagi, karena Indonesia memiliki masyarakat muslim yang begitu banyak, butuh kuota yang banyak ya, jadi jangan sampai dibatasin. Kasihan bagi jamaah-jamaah Indonesia, apalagi sampai dikurangi 50%. Jadi saya berharap semoga pemerintah aware ya terhadap hal ini, mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bisa untuk meminimalisir atau mencegah usulan dari Kementerian Arab Saudi ini. Amin ya rabbal alamin. Antara yang utama diberi penekanan adalah untuk tahun ini adalah power bank. Jadi power bank kapasiti yang dibenarkan hanya sebanyak 20,000 mAh dan ia mestilah bersama-sama dengan penumpang dan tidak boleh diletakkan di atas di overhead compartment. Dan seterusnya larangan yang kita lihat Arab Saudi tekankan sekarang adalah larangan untuk memasukkan air zam-zam ke dalam bagasi. Karena kalau kita lihat kes-kes sebelum ini, Arab Saudi sangat-sangat memberikan penekanan berkenaan dengan air zam-zam. Jadi kita nasihatkan jemaah jangan cuba-cuba untuk memasukkan air zam-zam ke dalam bagasi. Cukuplah memadai dengan air zam-zam yang dibekalkan setelah tiba di tanah air. Dan bagi larangan-larangan lain, tetaplah kepada untuk dibawa ke dalam kapal, kabin, lebih kepada larangan senjata tajam, objek tumpul yang berbahaya dan juga cecair yang melebihi 100 ml, sama ada minyak wangi, air ataupun alat-alat lainlah, alat-alat mandian contohnya. Hijrah online. Kerajaan Arab Saudi, sambutan kerajaan Arab Saudi yang ini geng, dengan jamaah haji Malaysia kan? Oh, ini yang kita penghaji itu hari ini. Pada malam ini adalah merupakan malam penutup bagi operasi haji yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Jadi bersempena dengan tamatnya operasi haji bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi seperti biasa mengadakan ataupun memberikan penghargaan dan award kepada individu, kepada negara-negara yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kepada Duyufur Rahman. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labbaikum untuk
tahun keempat berturut-turut, alhamdulillah. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang semuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah haji Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi, dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang tabung haji berjanji komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan Masyarik, Syarikat Masyarik Al-Masiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur. Kita memang wajib sebagai umat Islam menjalankan ibadah haji ke tanah suci. Tapi kewajiban itu bagi orang yang mampu secara hati, secara batin, dan juga mampu secara ekonomi. Bukan hanya asal-asalan, bukan hanya karena niat sahaja, lalu sesuka hati pergi ke tanah suci. Tanah suci Arab Saudi itu di bawah naungan kerajaan juga, geng. Di sana juga ada peraturan, hal-hal yang harus boleh dilakukan dan dilarang dan lain-lainnya. Tapi mentality rakyat Konoha ini berbeda. Mentality rakyat Konoha ini semuanya dibungkus dengan agama. Kalau pergi ke sana tanah suci, ya kita pasti akan mendapatkan hikmahnya. Apapun yang di orang alami, entah yang nantinya berujungnya menjadi jamaah haji ilegal dan lain-lainnya, bahkan ada yang sampai terlantar, bahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada sampai meninggal. Dalam hal ini kita boleh mencontoh negara jiran, di negara sebelah yang barusan kita tengok juga. Di saat panas-panasnya Indonesia mendapatkan musibah jamaah haji, tapi Malaysia mendapatkan kebanggaan karena Malaysia termasuk jamaah haji yang paling tertib dan juga teratur. Sekaligus adabnya pun juga dijaga. Di video selanjutnya saya mengajak orang semua untuk mengenali budaya-budaya haji di Indonesia. Ini hanya segelintir saja, yang menceritakan ini adalah orang Indonesia yang berada di Arab Saudi sana, lalu menceritakan bahwa adat budaya Indonesia setelah pulang haji itu bukan seluruh rakyat Indonesia macam itu, tapi itu hanyalah sebagian. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Besok kalau kamu pulang dari sini mau dipanggil Pak Haji nggak? Ya tentu tidak. Ngapain nggak mau? Ya karena haji itu adalah perintah Allah, dan itu termasuk rukun Islam yang kelima. Nah, dan di situ kewajiban kita, apakah sehabis sholat kita diambil Pak sholat? Kan juga tidak. Ya, betul juga. Nah, lain halnya dengan kita menunaikan ibadah haji. Sehabis pulang dari haji pun kita tidak perlu dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Aku juga lebih cocok kalau misalnya setelah pulang dari haji ini boleh kita nggak melarang ya orang untuk memanggil kita Pak Haji, tapi kita juga takutnya menjadi sumber riak buat kita. Ya, right nggak? Right. Nah, panggilan haji itu kalau itu hanya berlaku, kalau sepengetahuan saya lah ya, panggilan Pak Haji itu hanya berlaku di Indonesia saja. Itu hanya bagian budaya di Indonesia. Kalau kita mau menelisik sejarah, itu panggilan haji itu sebagai tanda waktu kolonial Belanda untuk menandakan bahwa orang-orang ini orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berilmu, orang yang sangat berbahaya bagi kolonial Belanda. Nah, dan
kebiasaan itu, tradisi itu terjadilah sampai saat ini. Iya. Terus ada yang komentar gini, ada yang komentar. Turun-temurun ya. Buktinya askar di sini tuh manggilnya haja haji, haja haji. Ya, itu kalau cuma untuk panggilan askar itu untuk memudahkan saja, karena mereka tidak tahu asal muasal kita berasal dari mana, dan kita ke Madinah, ke Mekah, istilahkan untuk melaksanakan haji. Maka panggilan itu disematkan oleh orang-orang yang baru datang ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Madinah. Makanya mereka untuk memudahkan memanggil haji. Iya, betul. Ya gitu teman-teman, mudah-mudahan bisa membuka wawasan buat kita semuanya. Terima kasih nih Mas Ansori ikut membuat konten ini. Semoga berkah buat kita selalu. Untuk teman-teman semuanya yang ada keinginan untuk berangkat haji dan umroh, semoga disegerakan menjadi tamu Allah di sini. Barakallahu fikum. Budaya-budaya panggilan haji ataupun hajah sampai saat ini pun masih berlaku, geng. Di sini saya akan sedikit bercerita sesuai dengan fakta. Saya akan membongkar-bongkar, mungkin orang Malaysia belum tahu kalau di Indonesia selain budaya nama di Indonesia ada di balik hal tersebut, geng. Kenapa? Rata-rata orang Indonesia yang pergi ke tanah suci sana orang yang berada. Kalau kita yang biasa-biasa, apakah tak boleh pergi ke sana? Mungkin kalau biaya ongkos boleh lah ya. Tapi kalau budaya-budaya kenduri di Indonesia ini memang gila, geng. 7 hari 7 malam, bahkan ada yang lebih, undang banyak orang, suruh makan-makan di situ. Oke lah, niatnya memang sedekah. Akan tetapi dampaknya budaya hal tersebut, ada salah satu cerita fakta ini, geng, ketika orang sangatlah teringin pergi ke tanah suci, geng. Akan tetapi setelah pulang dari sana, bukannya dihargai, bukannya dihormati, tapi malah dibully. Konon katanya para jiran-jiran tersebut, kalau tak punya uang tak payah pergi haji. Sementara niat orang tersebut memang memberantas budaya-budaya ini, karena ini menghambat orang-orang umat beragama Islam untuk pergi ke sana. Bukan soal biayanya, tapi soal kenduri dan yang pada ini tentang budaya. Itu menurut saya, geng ya. Kalau menurut kalian itu macam mana? Coba tulis di kolom komentar. Nanti kita boleh sharing-sharing di situ. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.